Oke, sudah berubah tampilan saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke. Ini saya akan menjelaskan kembali ya agar Anda itu mudah ingat tentang struktur data stack ya. Di sini ada 3 sub materi ya yang akan dijelaskan hari ini. Yang pertama itu konsep stack seperti apa ya. Lalu nanti ada operasi-operasinya. Kemudian yang terakhir bagaimana cara kita mengimplementasikan ya struktur data stack itu ke dalam bahasa pemrograman Java. Untuk kembali mengingat ya bahwa stack itu dia merupakan suatu jenis struktur data ya. Bentar ini bisa ada pointer ya. Oke. Stack itu dia merupakan salah satu jenis struktur data ya yang bersifat linear ya, tetapi dia dinamis. Nah, dia itu teman-temannya adalah linked list, stack, dan queue. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar linked list, temannya itu adalah stack. Ya, dia tipe datanya menampung data linear dan dia bersifat dinamis. Ya, artinya data itu bisa dimasukkan, bisa diambil, dan juga dia nanti bisa lakukan pencarian dan juga pengurutan data. Ya, nah, tetapi untuk konsep stack, ya. Dia itu tadi sudah disebutkan sama teman-temannya bahwa stack itu dia merupakan jenis struktur data yang dia menampung data terakhir itu pastinya berada di atas ya. Nah, kalau secara teoritis ya di sini dikatakan bahwa struktur data stack itu dia tipe data linear yang menggunakan konsep FIFO atau istilahnya last in first out. Data yang terakhir masuk itu yang pertama kali akan dikeluarkan ya. Nah, untuk mudah mengingatnya, kalau kemarin link list itu analogikan dengan kereta api ya. Kereta api yang dia punya pengait, ya, dia punya gerbong, ya, pengaitnya itu kita anggap di sebuah pointer, gerbongnya itu sebuah node kalau di link list ya. Nah, tetapi kalau di stack itu untuk lebih mudah analoginya seperti tumpukan piring ya. Misalnya Anda punya tumpukan piring, sehingga kalau Anda ingin menambah tumpukan yang baru, dia pasti berada di atas ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin mengambil piring yang ada dalam tumpukan tersebut, pastinya Anda bisa mengambil yang posisi di atas ya. Nah, sehingga ya kalau misalnya Anda ingin mengambil data atau piring pada posisi tertentu, sehingga kita harus mengambil data atau mengambil piring tersebut satu persatu ya. Nah, logikanya gini ya, misalnya Anda punya 10 tumpukan piring ya. Anda ingin mengambil piring pada tumpukan yang kedua, ya. Sehingga yang boleh Anda lakukan untuk menggunakan struktur data stack itu Anda akan melakukan operasi pop. Ya. Pop itu tadi dia mengambil data yang ada di dalam tumpukan. Ya, berarti tadi kita punya 10 tumpukan, 10 tumpukan piring. Anda ingin mengambil piring yang kedua, artinya Anda akan melakukan operasi pop sebanyak 8 kali. Ya, sehingga baru bisa Anda mengambil piring yang pada posisi kedua. Dia akan mengambil data pada posisi di atas, selalunya seperti itu. Kita ingin memasukkan data, dia berada di atas. Kita ingin mengambil data, dia data yang teratas yang bisa diambil. Ya, itu adalah konsep LIFO-nya, ya, last in first out. Kemudian lagi di sini dari beberapa sumber ya secara teoritis lagi bahwa kalau stack itu dia definisinya sebuah kumpulan data ya, di mana data yang diletakkan itu pastinya berada di atas data yang lain. Ya. Kemudian elemen terakhir yang disimpan di dalam stack itu yang akan menjadi elemen pertama yang diambil. Kemudian karakteristik lainnya, stack itu dia adalah struktur data yang menggunakan LIFO. Ya, berarti Anda dapat satu buah kata kunci bahwa kalau stack itu dia menggunakan konsep LIFO ya. Tadi sudah disebutkan juga. Ya, itu kata kunci pertama yang ada di struktur data stack.
dia menggunakan konsep LIFO, last in first out. Nah, ini contoh analoginya ya, bisa Anda perhatikan juga di sekeliling Anda yang merupakan tumpukan ya. Ini saya kasih 3 buah contoh ya. Nah, pertama itu adalah contoh tumpukan uang koin ya. Kemudian tumpukan kotak ya, banyak tumpukannya ke atas. Terus tumpukan buku. Nah, banyak lagi yang bisa Anda temukan di sekeliling Anda yang bisa dianalogikan ke dalam struktur data stack ya. Sehingga nanti kalau Anda ingin mengambil data, pastinya data yang bisa diambil itu yang berada pada posisi di atas ya. Kalau ingin mengambil data pada posisi tertentu, maka lakukanlah operasi pop sampai dia ditemukan data yang ingin diambil gitu ya. Kemudian kalau Anda ingin meletakkan data atau memasukkan data, istilahnya itu adalah push ya. Nah, maka data terbaru itu pasti dia berada di atas ya. Nah, sehingga kata kunci selanjutnya tadi selain LIFO, di struktur data stack itu ada istilahnya tadi push data ya. Nah, itu kata kunci yang kedua. Ada push data. Push data itu tadi apa? Kita ingin ya menambahkan data kita ke dalam tumpukan ya, itu push data. Atau istilahnya kemarin di link list, kalau link list itu insert data, tetapi kalau di stack itu istilah insert itu dikenal dengan push data ya. Nah, sehingga antara stack dengan link list itu dia berbeda keunikannya, tetapi operasinya secara umum dia bisa menambahkan data. Tapi menambahkan data di stack itu dikenal dengan istilah push ya, push data. Ya, dapat kata kunci yang kedua. Tadi ada LIFO, ada push ya. Kemudian kata kunci yang ketiga, ya kata kunci yang ketiga itu tadi pop ya. Nah, pop itu istilahnya dia kita ingin mengambil data dari tumpukan. Nah, kita bandingkan dengan link list yang kemarin ya. Kalau link list itu kita mengambil data, istilahnya kita ingin mendelete ya. Kita ingin menghapus dari alokasi memori link list kita delete dia. Tetapi kalau di stack itu ya dia sama kondisinya, kita mengambil data, artinya data yang ada di dalam stack itu pasti kita bebaskan alokasi memorinya. Nah, itu istilahnya adalah pop ya, itu kata kunci yang ketiga. Ada LIFO, ada push, ada pop ya. Nah, kemudian nanti ini saya teruskan. Ya, berarti sudah dapat 3 kata kunci ya. Nah, selanjutnya kata kunci yang dimiliki oleh stack itu ada namanya istilahnya variable top ya, top. Ya, karena tadi kita cerita bahwa data di dalam stack itu dia ditumpukan yang selalunya berada di atas data terbaru. Nah, sehingga nanti ya kalau kita ingin buat programnya, variable top ini wajib kita inisialisasi. Variable top ini dia fungsinya untuk menunjukkan ya bahwa data paling atas kita itu siapa ya, data teratas ya. Nah, kemudian guna lainnya untuk variable top ini adalah setiap kita ingin melakukan operasi push ya, topnya ini pasti bertambah 1 nilainya ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan operasi pop ya, nah, nilai dari si variabel top ini dia berkurang 1 atau minus 1 ya, kebalikan dari operasi push ya. Kalau push variabel topnya itu akan bertambah 1, tapi kalau operasi pop variabel topnya berkurang 1 ya. Nah, berarti tadi udah dapat ya 4 kata kunci. Saya ulangi lagi, ada LIFO, ada push, ada pop, ada variabel top. Ya, variabel top akan bertambah 1 pada saat dilakukan operasi push. Variabel top akan berkurang 1 kalau ingin melakukan operasi pop. Ya, nah, jangan sampai kebalik-balik. Kemudian lagi ya kata kunci selanjutnya untuk
struktur data stack. Tadi udah dapat 4 ya. Nah, yang kelimanya adalah untuk struktur data stack ini ya, kita akan mengimplementasikannya menggunakan array. Ya, kita deklarasikan array. Sehingga ya, kalau kalian ingat kembali, array itu pasti dia punya nilai kapasitasnya, max size-nya. Ya. Nah, sehingga nanti di stack ini karena kita menerapkan menggunakan array ya, maka data yang ditampung ke dalam stack ini dia memiliki kapasitas ya. Contohnya misalnya ya, Anda nanti ingin membuat sebuah stack tumpukan ya, tumpukan kosong. Ya, kalau dari logika atau dari video saya itu kan misalnya kita punya sebuah kotak ya. Nanti pada saat Anda ingin membuat kotak itu, Anda harus sudah mengetahui atau menginisialisasikan berapa jumlah data yang boleh ditampung di dalam kotak tersebut. Ya, misalnya Anda punya kotak yang dia itu bisa menyimpan 10 buku misalnya. Ya. Nah, sehingga kalau Anda ingin melakukan operasi push ya, operasi push, kalau dia dalam keadaan kosong berarti dia masih bisa di-push datanya. Ya. Dia bisa di-push sebanyak 10 kali ya, karena tadi kan kotak kita itu isinya 10, bisa menampung 10 buku. Berarti logikanya Anda bisa melakukan operasi push data itu sebanyak 10 kali. Kemudian kalau Anda ingin melakukan operasi push data yang ke-11 ya, maka itu dia tidak bisa. Karena tadi dia hanya bisa menampung 10 buku. Maka buku yang ke-11 itu dia tidak bisa masuk. Maka di dalam stack itu ada suatu kondisi dikatakan dia dalam keadaan overflow. Nah, overflow itu adalah kondisi di mana data tidak bisa dimasukkan atau data tidak bisa di-push jikalau dia sudah berada dalam keadaan max size-nya. Ya, itu kata kunci selanjutnya. Saya lupa ada berapa kata kunci tadi itu ya. Coba ada berapa kata kunci yang saya sebutkan tadi? Ya boleh di open mic-nya. 7, Bu. Udah 7. 7 ya. Apa aja itu tadi? Coba ulangi lagi. Ada LIFO, push, pop, top. Kalau dia topnya dikurang 1, dia itu dinamakan pop. Atau dia diambil, Bu, pop. Itu berkurang 1 pop, oke. Ya, Bu. Terus kalau misalnya dia topnya bertambah, dia itu di-push, Bu, ditambahkan, Bu, datanya. Oke. Terus yang ke-7? Itu ada overflow. Oke, overflow. Oke ya, sip. Udah 7 ya. Banyak juga kata kuncinya. Oke, berarti tadi overflow, sampai di overflow. Nah, kemudian yang ke-8, kebalikannya. Ada overflow, ada underflow. Ya. Nah, underflow ini mudah untuk mengingatnya. Ya, misalnya tadi kita punya kotak yang bisa menampung buku sebanyak 10. Ya, berarti kita bisa melakukan 10 kali push data. Pada saat push yang ke-11 dia sudah overflow ya. Tetapi kondisi underflow itu misalnya nih kita punya kotak buku yang menampung 10 ya. Artinya kalau dia dalam keadaan kosong berarti kan kita bisa push. Tetapi kalau dia dalam keadaan kosong, kita ingin mengambil data, artinya kotak buku kita itu nggak ada isinya, ya. Lalu kita ingin melakukan pop data atau mengambil data, maka di situ adalah disebut dengan kondisi underflow, yang nggak ada data yang bisa diambil karena kotak buku kita itu kosong, maka dia dikenal dengan underflow. Tetapi lagi saya balik ya, misalnya kotak buku kita itu berisi 10 buku ya, maka kita bisa melakukan sebanyak 10 kali pop data ya. Kemudian kita ingin pop data yang ke-11, maka itu adalah kondisi underflow-nya
Ya, itu kata kunci yang ke-8. Ya. Nah, lalu kata kunci selanjutnya yang pasti tadi ada max size ya, max size ya, karena stack kita itu pasti kita wajib mendefinisikan dia punya kapasitasnya berapa. Ya, terserah nanti. Misalnya kalau Anda deklarasikan itu dia punya 3 data, ya berarti dia bisa 3 kali di push. Push yang keempat dia overflow. Ya. Kemudian Anda tadi deklarasikan 3 buah data, ya. Kalau dia berisi dalam keadaan penuh, maka Anda ingin bisa popnya itu sebanyak 3 kali. Pop yang keempatnya itu maka dia dalam keadaan underflow, ya. Nah, itu nanti jangan sampai kebalik-balik ya untuk mengetahui karakteristik ataupun kata kunci yang dimiliki oleh si stack ini, ya. Oke, itu tadi ya udah 8 ya kita ketemu kata kuncinya. Silahkan itu Anda ingat, boleh dicatat ya biar nggak lupa. Kemudian jangan sampai kebalik-balik nyatatnya. Karena tadi antara underflow, overflow itu bisa kebalik. Kemudian push sama pop itu nilai variabel topnya gimana? Itu bisa kebalik kemungkinannya ya. Silahkan nanti yang rapi catatannya. Oke, nah itu untuk karakteristik yang dimiliki oleh si stack tadi. Sekarang kita lihat ilustrasi dalam bentuk analogi gambar. Ya. Nah, untuk analogi gambar nanti, data Anda yang ditampung ke dalam stack itu boleh bikin 2 versi. Ya. Yang pertama itu mau dibikin horizontal seperti gambar yang pertama saya ini. Ya. Kalau ingin dibikin horizontal, artinya nanti posisi yang di kiri ya, yang di kiri itu merupakan data pertamanya. Kemudian yang posisi kanan itu merupakan data terakhir. Ya. Nah, kalau Anda ingat lagi kalau analogi si linked list ya hampir sama dengan yang versi horizontalnya si stack ini ya. Yang kiri itu kalau di linked list kan dia head-nya, yang kanan itu dia tail-nya ya. Nah, tetapi kalau kalian ingin bikin gambar stack itu ke dalam bentuk versi horizontal, artinya sebelah kiri itu data yang pertama. Data yang pertama di stack itu dia nggak dikenali variabel apapun. Ya, dia hanya dikenali data yang terakhir di stack itu yaitu variabel si top. Ya, yang sebelah kanannya. Nah, kemudian yang versi kedua ya, untuk membiasakan Anda membuat analogi gambar stack, saya sarankan bikin yang ilustrasi 2, yang seperti vertikal. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini kita mudah mengetahui bahwa posisi yang di atas itu adalah variabel top-nya. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, Anda bisa buat ke dalam bentuk versi horizontalnya yang versi 1. Tetapi untuk awal ini, ya untuk membiasakan Anda, nanti kalau diminta bikin analogi gambar, kita bikin yang versi keduanya, dibikin versi vertikal. Itu untuk memudahkan ya yang berada pada posisi top itu isi data apa gitu. Ya, ada 2 versi nanti. Oke. Kemudian ini tadi juga sudah kita tentukan ya kata kunci untuk operasi di stack itu hanya ada 2. Untuk operasinya bisa menambahkan data itu push, bisa mengambil data itu pop ya istilahnya. Kita skip. Sekarang untuk lebih detailnya lagi ya selain push dan pop untuk operasi-operasi yang ada di stack itu yang saya tampilkan di layar ini. Ya, ada kurang lebih ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama ya pastinya operasi yang ada di stack itu kita create stack. Ya, kita bikin dulu kotaknya itu ya. Nah, kotaknya itu nanti pasti dia punya
ukuran atau batasnya atau kapasitasnya. Sehingga pada saat nanti Anda membuat sebuah stack, itu kita menerapkan struktur data array. Ya. Nah, nanti untuk implementasinya itu saya rasa kemarin di kelas praktikum sudah saya kasih modulnya ya untuk yang sesi ganjil. Tapi kalau yang untuk sesi genap mungkin setelah kuliah teori ini ya. Nah, tetapi saya ulangi kembali ya, baik yang sudah praktek stack-nya ataupun yang belum, pada saat Anda ingin create sebuah stack ya, pastinya Anda juga menentukan kapasitasnya berapa. Ya, kalau tidak ditentukan kapasitasnya, itu bukan sebuah stack. Kalau kita membuat sebuah struktur data tidak ada kapasitasnya, itu berarti Anda membuat sebuah linked list. Ya, kembali lagi, linked list kemarin kan dia tidak ada batas maksimumnya, dia bisa menampung data berapapun banyaknya. Ya, tetapi nanti pada saat ingin membuat sebuah stack wajib ada dideklarasikan batas maksimumnya berapa. Mau dibikin 1, mau dibikin 2, mau dibikin 3, itu nanti sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan studi kasus yang ingin kita selesaikan. Ya, tapi di sini dalam artian pada saat kita ingin membuat sebuah stack, pasti kita wajib untuk menentukan kapasitas stack kita itu berapa. Ya. Kemudian selanjutnya untuk operasi push ya. Tadi push itu untuk memasukkan data ke dalam stack ya. Pada saat kita ingin memasukkan data, pasti variabel topnya itu bertambah 1. Kemudian untuk operasi pop ya, operasi pop itu dia untuk mengambil data dari stack ya. Nah, pada saat ingin melakukan operasi pop, variabel topnya itu berkurang 1, minus 1. Kemudian lagi operasi selanjutnya ada pick ya, pick. Artinya di sini pada saat nanti kita melakukan operasi pick ini, kita bisa melihat isi data pada posisi top ya. Yang bisa kita lihat isi datanya itu hanya pada posisi top ya, karena tadi apa, stack itu dia hanya punya satu variabel, yaitu variabel top yang menunjukkan data pada posisi teratas ya. Maka fungsi dari pick ini untuk melihat isi data pada posisi top ya. Data kita itu boleh berisi data primitif ataupun data reference ya. Sama dengan konsepsi linked list ya. Linked list itu datanya boleh bertipe primitif, boleh bertipe reference. Ya. Nah, tetapi kalau untuk operasi pick ini di stack itu kita ingin melihat isi data kita itu apa pada posisi topnya. Ya, kalau yang untuk praktikum kemarin sudah saya kasih ya contohnya. Kemudian lagi operasi selanjutnya ada is empty ya. Nah, is empty ini kita perlukan untuk melakukan pengecekan isi stack. Ya, ingat kembali di linked list juga kita wajib untuk melakukan pengecekan stack, pengecekan linked list kan? Ya, pokoknya setiap kita membuat sebuah struktur data, pastikan kita melakukan pengecekan struktur data tersebut. Apakah dia kosong atau dia berisi. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau dia dalam keadaan kosong, pasti algoritmanya berbeda dengan algoritma pada saat dia memiliki isi. Ya. Nah, sehingga secara umum ya stack itu dia untuk kondisi dalam keadaan kosong, maka itu diinisialisasi nilai variabel topnya sama dengan min 1. Ya. Ini tambahan lagi, untuk operasi isEmpty yang fungsinya untuk cek isi data stack dalam keadaan kosong, maka dia bisa diketahui dari nilai variabel topnya sama dengan minus 1.
Ya. Nah, sekarang saya balik lagi untuk mengingatkan pada saat struktur data linked list itu dikatakan dalam keadaan kosong, bagaimana ciri-cirinya? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang ingat? Kelas ini? Halo? Pointer head-nya 0, Bu. Bukan pointer head-nya 0 ya. Head-nya sama dengan 0. Head itu dia objek. Ya, saya perbaiki ya. Head-nya sama dengan 0. Nggak ada kata pointer. Ya. Nah, oke, terima kasih. Itu siapa tadi? Saya, Bu. Ya, sayanya siapa? Saya nggak bisa lihat di sini karena saya lagi Yogi. Yogi. Oke, terima kasih Yogi. Ya, saya perbaiki lagi ya. Berarti ciri-ciri linked list itu kosong, head-nya sama dengan 0. Tapi kalau stack, ciri-ciri stack dalam keadaan kosong, ya, nilai variabel top-nya sama dengan -1. Ya, -1. Nah, itu nanti silakanlah dibikin catatan Anda ya untuk membandingkan antara linked list dengan stack ya. Saya ulangi lagi, linked list dalam keadaan kosong itu ciri-cirinya head sama dengan 0. Stack dalam keadaan kosong ciri-cirinya adalah variabel top sama dengan -1 ya. Nah, kemudian lagi fungsi dari isEmpty ini selain dia cek isi stack dalam keadaan kosong, dia juga diperlukan nanti pada saat operasi pop. Ya, nah, karena apa? Ya, operasi pop itu kan kita ingin mengambil data. Maka kalau kondisi isEmpty-nya sama dengan true, ya, artinya dia sudah dalam keadaan kosong, maka itu nanti akan menjadi kondisi underflow. Ya tadi kan underflow itu kita ingin mengambil data tetapi dia dalam keadaan kosong. Ya. Maka itu akan diperlukan nanti pada saat Anda ingin melakukan operasi pop tetapi dia dalam keadaan isEmpty-nya sama dengan true, maka dia akan menjadi underflow lah si stack tersebut. Ya. Nah, kemudian lanjut yang terakhir ada operasi isFull. Ada isEmpty, ada isFull. Ya. Kalau isFull ini dia fungsinya untuk cek isi stack dalam keadaan penuh. Ya, nah, berarti stack itu ada dalam keadaan penuh. Ya. Nah, ciri-ciri dari stack dalam keadaan penuh itu dilihat dari variabel top-nya. Ya. Variabel top-nya itu akan bernilai dari max size stack-nya dikurang 1. Ya, max size dikurang 1 itu dalam keadaan dia isFull. IsFull itu stack dalam keadaan penuh, ciri-cirinya adalah variabel top sama dengan max size dikurang 1. Kita lihat lagi linked list ya. Kalau linked list kan nggak punya keadaan penuh kan? Ada nggak linked list kemarin dalam keadaan penuh? Enggak, Bu. Enggak ya, berarti nggak bisa kita bandingkan dengan si linked list dalam keadaan penuh ya. Kalau tadi isEmpty kita bandingkan dengan linked list bisa ya dalam keadaan kosong. Tetapi kalau dia keadaan penuh, si linked list nggak punya keadaan penuh, tetapi stack punya. Ciri-ciri stack itu dalam keadaan penuh, dia tadi apa? Nilai top sama dengan max size-nya dikurang 1. Kemudian lagi, isFull ini nanti dia pasti akan digunakan saat operasi push. Ya, kalau dia isFull-nya sama dengan true, artinya dia dalam keadaan penuh, kita ingin melakukan operasi push, maka terjadilah kondisi apa? Overflow tadi. Ya.
terjadi kondisi overflow pada saat kita ingin melakukan operasi push, tetapi is full-nya sama dengan true. Dia dalam keadaan kosong. Itu untuk operasi-operasi yang ada di stack ya, ada create stack, ada push, ada pop, ada pick, is empty, ada is full. Ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya dari operasi-operasi yang dimiliki oleh si stack. Ya, yang pertama itu tadi create stack. Kita create stack itu menggunakan struktur data array ya. Ini jangan sampai kebalik-balik ya. Kalau array itu struktur datanya dia memiliki indeks di dalam datanya. Tetapi kalau stack tadi dia hanya memiliki variabel top saja ya. Mungkin nanti di kelas praktikum ya bisa kita coret-coret gambarnya. Tapi kalau di online ini saya susah untuk mencoret-coret gambarnya. Variabel top itu di mana, array itu indeksnya di mana gitu ya. Tapi untuk saat ini saya jelaskan dulu. Ya, berarti tadi untuk create stack menggunakan array ya. Pastikan yang pertama kali itu dia ada variabel top ya. Variabel top itu dia hanya dimiliki oleh struktur data stack. Linked list tidak punya variabel top, array tidak punya variabel top. Yang dimiliki oleh stack hanya variabel top ya. Kalau linked list kemarin dia punya variabel apa aja? Siapa bisa jawab? Ya, ini nanti kita sambil membandingkan dan mengingat kembali ya variabel-variabel yang dimiliki oleh setiap struktur data. Karena itu pasti berbeda variabelnya. Linked list apa aja yang Anda ingat variabelnya? Ya? Tem tuh masuk nggak Bu? Tem Ya, ada tem. Oke. Variabel next. Next itu Variabel masuk variabel nggak? next ya. Variabel head tuh. Variabel head, kemudian variabel tail, ya kan? Ada head pasti ada tail. Ya. Berarti variabel yang dimiliki oleh si linked list tadi ada next, ada tem, ada head, ada tail, ada datanya. Ya. Nah, tetapi di sini kalau di stack itu dia punya variabel top untuk mengetahui data pada posisi teratas. Ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan linked list itu dia hanya punya dua variabel untuk mengetahui data pada posisi di depan dan tail untuk mengetahui data pada posisi di belakang. Ya, berarti perbandingannya kalau stack itu punya variabel top untuk menunjukkan data pada posisi di atas, linked list itu punya variabel head dan tail. Head menunjukkan data pada posisi di depan, tail itu menunjukkan data pada posisi di belakang. Ya, nah, berarti Anda sudah bisa membandingkan. Nanti beda lagi struktur data yang selanjutnya. Ya, itu harus Anda ketahui dan Anda ingat ya, biar nggak lupa silahkan dicatat. Kemudian selanjutnya lagi untuk meng-create stack, yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia punya max size. Pasti dia punya kapasitas di stack itu. Mau dia 10, mau 1000, mau jutaan, atau satu data, itu it's okay. Yang penting nanti pada saat create stack kita inisialisasikan berapa max size-nya. Ya. Kemudian selanjutnya pada saat create stack lagi, selain punya variable top, punya max size, kita wajib menginisialisasi pasti dia dalam keadaan kosong. Ya, pastinya tadi kalau Anda buat sebuah kotak itu berisi 5 buah data, ya,
pastinya dia dalam keadaan kosong, maka inisialisasilah dia si variabel topnya itu bernilai -1. Ya, atau dengan kata lain, tadi ada operasi is empty. Ya, nah, yang saya kuningkan ini, poin 3 ini artinya nanti is empty-nya sama dengan true. Ya, kalau kita punya operasi is empty, maka pada saat dia di create stack, maka is empty-nya sama dengan true, dia dalam keadaan kosong. Atau istilahnya variabel top-nya bernilai -1, top sama dengan -1. Kemudian lagi di dalam stack itu tadi ya ada underflow ya. Underflow itu akan terjadi jikalau dia nilai topnya itu -1 atau kosong atau is empty-nya sama dengan true. Maka kalau kita ingin pop, maka dia terjadi underflow ya. Kemudian stack dalam keadaan overflow. Nah, jikalau dia sudah mencapai nilai topnya sama dengan max ya, atau dia sudah penuh, ya maka kita tidak bisa melakukan operasi push lagi di kondisi overflow. Lalu lagi nilai dari variabel top akan bertambah 1 pada saat operasi push ya, tadi sudah saya sebutkan juga. Lalu nilai top akan berkurang 1 setiap ada operasi popnya. Ya, itu untuk create stack nanti diimplementasinya ke dalam pemrograman. Ya, ada 7 poin ini yang pastinya wajib Anda patuhi dan wajib dideklarasikan pada saat kita membuat sebuah stack menggunakan array. Nah, ini algoritmanya. Ya. Bisa nampak ya algoritmanya? Jelas nggak sih? Oke, ini algoritma untuk operasi push dan pop. Ya, operasi push dan pop. Ya, logikanya tadi kalau push topnya bertambah 1, kalau pop variabel topnya berkurang 1. Nah, untuk algoritmanya ini, ya, untuk algoritmanya pastinya ya, ini kita menggunakan algoritma apa namanya ini ya? Ada berapa jenis algoritma sih yang kalian pelajari di semester 1? Cara menuliskan algoritma, coba ingat kembali. Yang saya gunakan ini apa? Apakah pseudocode atau apa? Siapa yang bisa jawab sebelum saya lanjut ini menjelaskan algoritma push dan pop? Ini saya menggunakan jenis algoritma apa ini? Ini bisa jawab? Halo. Apakah ini algoritma pseudocode? Pseudocode itu ciri-cirinya gimana? Siap pseudocode, Bu. Ini pseudocode. Nah, untuk ada yang jawab ya. Kalau nggak ada yang jawab, nanti saya kasih 2 SKS lagi ini algoritma dan pemrograman ini kuliahnya. Ya. Pseudocode itu kan untuk memudahkan kita langsung ke implementasi program. Ya. Ya, di sini coba kembali lagi ke konsep stack. Pada saat kita ingin push, pastinya ya topnya bertambah 1 ya. Di sini ini pointer saya kelihatan nggak sih panah saya? Enggak ya, saya ingin menunjukkan. Enggak, Bu. Enggak ya, karena oke. Ya, di sini aja ya, langsung aja karena pointer saya nggak bisa kelihatan di sini di
di meeting Anda. Ya, berarti untuk algoritma push ya, untuk algoritma push di sini dia ada begin sama end ya, atau start sama end ya. Ini dia mulai ya. Untuk prosedur ini kan ini nama metodenya ya. Secara umum kan kita bikin prosedur. Nah, berarti ini nama metodenya adalah push. Nah, di dalam push itu nanti kita pasti akan ada stack yang menampung datanya dan ada datanya sendiri. Ya. Pada saat kita ingin push data, apa nama stacknya, lalu koma isi datanya. Ya. Nah, kemudian sebelum nilai dari topnya itu bertambah 1, pastikan kita melakukan pengecekan isi stack. Ya, ini kan ada nih if stack is full. Ya, artinya kan kalau stack kita itu dalam keadaan penuh, maka dia akan return null. Ya. Return null. And if. Ya. Nah. Maka kalau stacknya dalam keadaan penuh, dia akan null. Maka dia akan berhenti kondisinya. Nah, lalu setelah dilakukan pengecekan, ya, dia ini variabel topnya itu akan bertambah 1 di sini ya. Top panah kiri, top tambah 1. Ya. Nah, setelah dia topnya bertambah 1, maka stack kita sekarang isi topnya itu adalah data yang kita masukkan tersebut. Ya, misalnya nih ya, saya contohkan misalnya kita punya stack yang kapasitasnya itu cuma 2 data. Ya. Kita ingin masukkan atau kita ingin push data yang pertama itu misalnya isinya adalah huruf A. Ya. Nah, maka tadi pertama kali kalau kita create stack pasti dia dalam keadaan kosong. Kosong itu nilai topnya sama dengan -1. Kita push huruf A, maka sekarang topnya itu akan menjadi 1. Maka isi stack kita adalah si A. Ya, mungkin selanjutnya ini ada gambarnya mungkin ya. Tapi ini untuk algoritmanya dulu ya. Nah, untuk algoritmanya, pada saat kita ingin melakukan operasi push, nilai topnya akan bertambah 1. Maka setelah topnya bertambah 1, isi dari stack kita itu akan berisi data yang kita masukkan. Ya, itu cara membaca algoritma push ini. Kemudian untuk algoritma pop ya. Nah, kalau untuk algoritma pop itu kita tidak ada data, kita cuma mengetahui stack apa yang akan kita pop. Ya, kalau tadi di push itu kan ada stack koma data ya. Ya. Kalau di pop itu hanya ada stack aja. Apa stack yang akan kita pop isinya? Nah, maka di sini ada pengecekan ya. Untuk pop itu kita harus mengetahui stacknya itu is empty. Apakah is empty-nya true or false ya? Kalau is empty-nya true berarti dia underflow. Kalau is empty-nya false, maka nih dia mengeksekusi 3 baris selanjutnya ini. Ya, maka data kita itu akan kita ambil dari stack, maka selanjutnya variabel top itu akan berkurang 1. Nah, maka dia return data. Artinya di sini dia akan mengambil data dari si stack kita. Terakhir itu end prosedur. Ya. Nah, ini adalah untuk algoritmanya. Silakan nanti dipahami dari algoritma ini dan ke implementasinya ke coding. Ya, kalau yang sudah praktikum, silakan dianalisa kembali. Ini adalah algoritmanya, implementasinya sudah saya kasih modulnya. Bagi yang belum, ya ini dipahami kembali ya, bahwa kuncinya adalah untuk push data topnya bertambah 1. Untuk stack data, untuk pop data, nilai topnya berkurang 1. Ya, ini adalah untuk algoritmanya.
Nah, untuk algoritma is full, is empty, dan is big ya. Nah, ini untuk algoritma is full. Ya, is full itu dia akan mengembalikan nilai true or false. Ya, dia akan melakukan pengecekan apakah dia sudah sampai max size-nya atau belum. Kalau dia sudah mencapai top-nya itu bernilai max size, maka dia akan return true. Dia akan benar, else-nya dia akan return false. Nah, itu adalah algoritma untuk is full. Kalau untuk algoritma is empty, ya, nah di sini kondisinya adalah jikalau topnya itu kurang dari minus 1. Jika topnya itu kurang dari 1, ya, nah, maka kalau topnya itu kurang dari 1, dia akan bernilai true. Else-nya itu dia bernilai false. Ya, nah, ini adalah algoritmanya and procedure. Kemudian untuk algoritma peak. Nah, peak itu tadi apa? Yang masih ingat? Operasi peak tadi untuk apa? Melihat isi data pada posisi top, Bu. Oke, bagus sekali ya. Melihat isi data pada posisi top. Nah, ini adalah algoritmanya. Ya, begin procedure peak, dia akan mengembalikan return, ini kan berarti dia mengembalikan isi dari data yang ada di dalam variabel top kita, ya. Return stack kurung buka, di dalamnya itu ada variabel top, ya. Kita akan mengembalikan isi dari variabel top kita itu apa, ya, karena tadi di stack itu dia hanya punya variabel top saja. Isi datanya tergantung dari variabel top itu berada di mana. Maka untuk algoritmanya ini, ya. Untuk modulnya sudah lengkap saya kasih itu contohnya. Oke, ini untuk create stack, ya. Nah, tambahan lagi, kalau tadi yang saya jelaskan ini adalah algoritma untuk create stack menggunakan array, ya. Tapi untuk lebih advance-nya, ya, stack itu ternyata juga bisa kita gunakan linked list dan queue, ya. Nah, selain kita mendeklarasikan stack menggunakan array, stack itu dia juga bisa dideklarasikan menggunakan linked list, bisa menggunakan queue, ya. Nah, artinya karena di sini kalian masih dasar, nah, kita akan mempraktekkan atau mencobakan membuat stack itu menggunakan array saja. Tetapi kalau ada pertanyaan, apakah stack itu bisa dideklarasikan menggunakan linked list atau queue? Jawabannya bisa. Ya, tidak hanya menggunakan array. Ya, nah, itu silakan nanti Anda ingat, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, ya silakan. Capek saya ngomong dari tadi. Pertanyaan saya gini, Bu. Tadi kan, Bu, di prosedur push kan ada stack sama data tuh, Bu, kan? Nah, di prosedur, ya, Bu. Terus di prosedur pop-nya cuma ada stack. Itu kenapa tidak ada datanya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, itu siapa? Yang Citra. pertanyaan siapa? Citra. Oke. Ya, kembali saya ulangi, ya. Kenapa di prosedur push itu ada stack, ada data? Kenapa di prosedur pop itu hanya stack? Ya, kembali lagi, ya. Karena kalau kita ingin push, artinya kan kita ingin memasukkan data. Berarti kita perlu ada parameter data apa yang akan kita masukkan. Ya, contohnya tadi misalnya kita punya stack itu dia kapasitasnya misalnya 3 data. Ya, ada 3 data. Kemudian kita ingin push huruf A, ya misalnya A. Berarti A itu akan ditampung ke dalam variabel data. Ya, berarti dalam push itu kita butuh sebuah parameter data. Data apa yang akan kita masukkan? Apakah integer, apakah string, apakah karakter, apakah double atau objek gitu ya. Nah, sehingga kita perlu parameter data. Kalau kalian ingat kembali di linked list kemarin, kalau kita ingin insert first, insert last,
kan pasti ada parameter di dalamnya kan? Ya kan? Nah, maka kita perlu parameter data apa yang akan kita masukkan. Gitu. Nah, stack ini artinya stack ini apa nama stack yang akan kita masukin? Berapa kapasitasnya? Kalau tadi kita ingin memasukkan huruf A itu ke dalam stack yang kapasitasnya 3 buah data. Bisa aja nanti di program Anda itu Anda punya 5 buah stack ya, dengan kapasitas yang berbeda-beda. Sehingga nanti diperlukan pada saat kita ingin push, kita harus mengetahui stack yang mana yang akan kita masukkan data tersebut. Ya, sehingga kita perlu yang pertama tadi untuk kita push, yang pertama kita mengetahui stack apa yang akan kita masukin. Ya. Kemudian yang kedua parameter datanya apa. Terus untuk POP itu kenapa tidak ada data? Ya karena kita tadi POP itu kita hanya mengambil data pada posisi top dari stack kita. Ya, maka untuk prosedur POP hanya bisa diketahui dari stack-nya. Stack yang mana yang akan kita ambil isi datanya. Nah, kemudian untuk parameter datanya, dia itu berada di dalam metodenya ini, return data. Ya, dia langsung mengembalikan nilai dari data. Kita tidak perlu parameter inputkan data. Ya, dengan kata lain, pada saat push ini kita butuh parameter data, lalu stack apa yang akan kita masukkan. Untuk prosedur POP, kita hanya mengetahui saja stack yang mana yang akan kita ambil isinya. Untuk datanya itu dia di dalam metodenya. Dia langsung mengembalikan data, return data di sini kuncinya. Oke, Citra? Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Asma, Bu. Oke, silakan Asma. Bu, kalau misalnya di link list itu kan kalau kita menghapus ada delete first atau delete last. Kalau misalnya di stack itu ada nggak, Bu, misalnya delete stack gitu, atau ada apa lain gitu. Terus kalau di link list itu kan ada double link list, single link list gitu kan, Bu. Kalau di stack ini ada nggak, Bu, double stack misalnya, Bu? Oke, ya, boleh. Bagus ya pertanyaannya membandingkan dengan link list. Yang pertama, apakah di link list itu, apakah di stack itu ada delete data? Ada. Delete data tadi dia adalah digantikan dengan operasi POP. Ya, POP itu sama dengan delete data. Ya, kita ngambil data, kita mengosongkan isi memori di dalam stack kita. Ya, itu kan bahasa pemrogramannya itu mengosongkan isi memori dalam komputer kita, itu kita menghapus data, istilah sederhananya. Ya. Nah, kalau menghapus data itu di link list kan tadi ada delete, tetapi kalau di stack itu hanya pop, itu sama artinya, cuman beda istilah. Tapi walaupun beda istilah, kita wajib mengikuti aturan tersebut. Ya, kalau ada pertanyaan, bagaimana cara untuk atau operasi apa yang dipanggil untuk menghapus data di stack? Ya, operasi pop itu jawabannya. Ya, Asma. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada nggak jenisnya stack ini ada double, ada single? Enggak. Stack itu dia cuma satu ya, stack. Stack itu ya ada dia punya variable top, ada max size-nya, ada bisa push, bisa pop, ada underflow, ada overflow. Dia tidak ada jenis yang lain. Cuman stack aja secara umum. Ya, beda nanti lagi kalau queue. Queue itu memang ada jenis-jenisnya, tapi kalau stack cuman satu, ini aja stack. Oke, Asma? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada nih, waktu kita masih ada kurang lebih 5 menit lagi. Tadi saya sampai di sini ya. Oke, ini untuk summary-nya aja, ringkasannya aja. Ya, dari yang saya jelaskan tadi. Nah, ini bisa nanti Anda ini untuk mengetahui ini posisi top. Ya, nilai dari top. Terus yang sebelah kanan itu status of stack-nya.
Kalau nilai topnya itu -1, artinya stack kita kosong. Kalau dia nilainya 0, artinya hanya punya satu data di dalam stack. Kalau dia nilai topnya itu N ini, N artinya max size-nya, max size kurang 1, status stack kita itu dia is full, penuh dia. Kemudian kalau nilai dari top itu dia max size, ya, nah, artinya dia overflow. Ini untuk summary-nya. Oke, kalau ini tadi di animasi sudah saya jelaskan ya, ini saya skip aja. Silakan diputar animasinya itu. Nah, sekarang mungkin di sini saya jelaskan sedikit lagi ya. Komplitnya itu di video saya itu udah lengkap, silakan diputar berulang kali. Pop itu gimana, top itu apa. Ya, tapi di sini kalau dari slide saya, ini saya ingin memberitahukan bahwa kalau kita ingin melakukan operasi push, tadi kan nilai dari topnya sama dengan 1. Ya, jangan disamakan ya nilai dari top sama isi data pada top. Ya. Nah, contohnya di sini, ya, yang sebelah kiri. Ya, kiri kita itu kan punya 2 data nih. Ada 23 dan 93. Ya. Nah, di sini panah top itu artinya top kita itu isi datanya adalah 93. Tetapi nilai dari top berapa kalau dia punya 2 data? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? 93 ini adalah isi data dari top. Nilai top kita berapa ini? 1, Bu. 1. 0. Oke, cara bacanya gini ya. Kalau dia kosong itu topnya -1. Kalau dia 1 data, berarti tambahlah 1. Berarti 0 kan? Kalau dia 2 data, berarti 0 tambah 1, berarti dia 1. Ya, Anda bedakan ya nilai dari top dengan isi data pada top. Kalau dari gambar saya ini, nilai top kita adalah 1. Isi data top kita adalah 93. Ya, nah, jangan keliru. Lalu di sini dari kita punya 2 buah data, kita ingin melakukan push data yang ke-10 ya, ke-10. Artinya tadi top kita tadi kan dia nilainya 1. Kalau kita ingin push berarti top kita sekarang nilainya 2 kan? Nilai top kita 2. Tetapi isi data dari top kita adalah si 10. Ya. Bedakan nilai top sama isi data pada top. Ya, kalau dari gambar saya ini tadi saya ulangi lagi. Pertama, kondisi stack kita itu dia punya 2 buah data. Ya. Kalau dia punya 2 buah data, nilai dari variabel top kita sama dengan 1, isi data dari top kita 93. Lalu kita ingin melakukan operasi push data yang 10. Push nilai 10 ya. Maka setelah kita lakukan operasi push, ya nilai top kita itu akan bertambah 1. Berarti topnya tadi pertama kali 1, berarti 1 tambah 1 2. Nilai top kita itu 2, isi data dari top kita itu adalah 10. Ya. Nah, jangan kebalik-balik. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya dengan gambar seperti ini, ya, nah, hasil setelah dilakukan operasi push ke-10, berapa nilai top? Ini nilai topnya adalah 2. Berapa isi data pada top? Berarti isinya adalah 10. Ya. Sekarang kita lihat contoh yang pop ya tadi push. Pop itu dia nilai topnya berkurang 1. Nah, misalnya di sini, ya ini keadaan awal stack kita. Ada 3 buah data. Ya, 3 buah data, berapa nilai topnya ini?
2. Ya, mudahnya mengingatnya ya, nilai top itu adalah jumlah dari data kurang 1. Kalau kita punya 3 buah data, berarti nilai dari topnya itu berarti 3 kurang 1 ya 2. Ya, mudahnya mengingatnya. Ya, berarti keadaan stack kita itu ada 3 buah data, 12, 93, 23. Kita ingin melakukan operasi pop, ya. Nah, operasi pop ini tadi bisa menjawab pertanyaan si Asma tadi. Pop itu kita tidak perlu parameter. Ya, kalau si push tadi kita perlu parameter berapa isi datanya. Nilai dari data kita berapa. Tapi kalau untuk push nggak ada. Dia hanya diketahui dari stack yang mana yang akan kita pop. Ya. Nah, maka di sini tadi kondisi awalnya stack kita itu punya 3 buah data. Nilai topnya itu sama dengan 2. Isi data dari topnya itu 12. Kita lakukan operasi pop sehingga topnya itu akan berkurang 1. Yang tadi topnya sama dengan 2, sekarang topnya sama dengan 1. Nah, isi data dari top kita sekarang bukan 12 lagi, adalah 93. 12 ini kemana? Nah, dia akan hilang, akan dihapus dari memori komputer kita. Ya, sehingga isi data kita sekarang ada 2 buah data, ada 93 dan 23. Nilai top kita adalah 1. Ya. Oke, ini untuk pop ya, untuk pick ya, terakhir untuk pick. Untuk pick itu tadi fungsinya untuk melihat isi data pada posisi top. Ya. Nah, di sini ada 2 buah stack ya, kondisi awal sama kondisi akhir. Ya. Nah, misalnya untuk kondisi awal ini top kita itu bernilai 12 ya. Kondisi setelah dilakukan operasi pop, maka isi data kita pada variabel topnya adalah 93. Nah, untuk mengetahui 23 ini gimana caranya? Ya, kita lakukanlah si operasi pop lagi, baru kita bisa mengetahui top kita itu nilainya 23. Ya. Oke, ini untuk ini contoh biasa aja, nanti bisa dipahami lagi, nanti saya share ini slide-nya ya. Kemudian untuk implementasi di stack di Java ya, mungkin ini di kelas praktikum bagian nanti saya jelaskan lagi. Oke, untuk hari ini berarti tadi sampai ke karakteristik stack, sampai ke operasi-operasinya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum kita akhiri? Tidak, Bu. Wah, cepat tidaknya ya. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup, Bu, untuk hari ini, Bu. Oke, cukup untuk hari ini ya. Untuk selanjutnya atau untuk hari ini ya, saran saya kembali ya, silakan Anda putar kembali video yang sudah saya sediakan. Anda ketahui bagaimana cara data itu masuk ke dalam stack dan juga data itu diambil dari stack. Istilahnya push dan pop. Hanya ada variabel top, tidak ada variabel yang lain di dalam stack. Ya, silakan diputar ulang-ulang. Kemudian video ini nanti akan saya share juga. Silakan Anda tonton kembali biar lebih memahami. Ya, untuk hari ini kalau tidak ada lagi pertanyaan ya bisa saya sudahi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.